Pada hari ini kita akan membahas lanjutan untuk materi termodinamika teknik kimia 2. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan fasa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu kesetimbangan. Nah, kesetimbangan secara definisi itu merupakan suatu kondisi statis di mana itu sudah tidak akan terjadi lagi perubahan sistem secara makroskopik terhadap waktu. Nah, salah satu contoh kesetimbangan adalah kesetimbangan uap cair di dalam kolom distilasi. Selain itu, untuk kesetimbangan fasa juga ada kesetimbangan gas cair di dalam kolom absorpsi. Itu akan lebih lanjut mungkin dibahas di mata kuliah OTK ya. Berikutnya kita akan melihat sifat-sifat kesetimbangan. Nah, ketika sistem, kita langsung fokus aja ke kesetimbangan fasa ya. Misalkan suatu sistem itu kita isolasi agar prosesnya dapat berjalan secara efektif dan sempurna. Nah, di dalam kesetimbangan fasa terutamanya pada kesetimbangan uap cair itu sistemnya kita isolasi dan tentunya akan terdiri dari fasa cair dan fasa uap. Itu akan terjadi proses pengontakan secara intim. Nah, pada akhirnya pengontakan itu akan mencapai suatu kondisi akhir, di mana di kondisi akhir tersebut nanti tidak akan ada lagi perubahan ataupun kecenderungan untuk berubah di dalam sistem. Di dalam hal ini, kita akan membahas lebih fokus kepada 3 variabel penting, yaitu temperatur, tekanan, dan komposisi. Nah, di dalam kesetimbangan ini, ketika kesetimbangan itu sudah tercapai, maka temperatur, tekanan, dan komposisi itu akan mencapai nilai akhir yang ditetapkan dan tidak akan berubah lagi. Nah, itu secara makroskopik kita anggapnya tidak akan ada perubahan lagi. Namun, ya pada kenyataannya kalau kita uji secara mikroskopik, kondisi tersebut belum statis karena masih ada molekul-molekul yang bisa jadi menempati fasa yang lain. Misalkan masih ada uap yang terjadi kondensasi ataupun pengembunan sehingga masih mengubah komposisi dari cairan, ataupun sebaliknya cairan masih ada yang laju penguapannya itu tidak stabil sehingga mengubah komposisi dari si uap itu sendiri. Begitu. Nah, jadi kalau kita membahas kesetimbangan itu kita anggap dia secara makro, ya bukan secara mikro. Baiklah, berikutnya kita akan membahas sedikit tentang pengukuran komposisi karena ini akan sangat berhubungan untuk perhitungan-perhitungan ke depannya nanti. Ya, di dalam termodinamika kita mengukur komposisi itu dengan 3 macam, yakni ada fraksi massa, ada fraksi mol, dan ada juga nanti konsentrasi molar. Fraksi massa dan fraksi mol itu pada dasarnya sama, cuman basisnya itu dipakai, kalau massa berarti dia basisnya pakai massa. Nah, secara sederhananya saja bisa kita lihat fraksi massa itu kita nyatakan dengan X, simbolnya X. I ini adalah spesiesnya ataupun komponen ataupun senyawanya. Jadi fraksi massa dari zat I itu bisa dinyatakan dengan berapa massa dari zat I itu dibagi dengan massa totalnya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung juga fraksi mol. Kalau di soal ataupun di kasus yang diberikan itu dinyatakan dengan mol. Berarti fraksi molnya itu dinyatakan dengan Xi, itu setara dengan jumlah mol dari zat tersebut dibagi dengan jumlah mol totalnya. Begitu. Berikutnya, kita akan melihat konsentrasi molar. Konsentrasi molar itu adalah dinyatakan dengan C, itu adalah jumlah fraksi mol dari suatu zat kita bagi dengan volumenya. Oke, demikian untuk mengukur komposisi. Berikutnya kita lihat aturan fasa.
Oke, secara singkat, aturan fasa itu untuk pada kesetimbangan ini itu adalah untuk menentukan berapa variabel yang bisa kita tetapkan secara bebas. Nah, kebetulan untuk kesetimbangan uap cair ini kita menggunakan 3 variabel penting, yaitu temperatur, tekanan, dan fraksi mol ataupun komposisi. Ya, nah jadi kalau misalkan kita tahu T, tahu P, maka kita akan harus mencari X-nya ataupun Y-nya, atau yang kita sebut dengan komposisi. Nah, di sini kalau dilihat dari teorema Duhem itu kita perlu keadaan kesetimbangan sepenuhnya ditentukan jika dua variabel independen telah ditetapkan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi misalkan ada TP sama komposisi, berarti salah satu harus ada dua yang diketahui untuk mengetahui satu lagi gitu. Jadi misalkan kita tahu tekanan sama komposisi, maka temperatur dapat kita cari dengan data yang diketahui tersebut. Itu kira-kira ringkasan dari aturan fasa untuk teorema Duhem. Berikutnya kita lihat bagaimana perilaku kualitatif dari kesetimbangan uap cair. Ya, untuk kesetimbangan uap cair sendiri itu adalah kalau dalam bahasa Inggris itu adalah vapor liquid equilibrium, biasa disingkat dengan VLE atau untuk lebih mudahnya. Itu merupakan suatu kondisi di mana fasa uap dan fasa cair itu hadirnya secara berdampingan. Jadi ada fasa uap, ada fasa cair di dalam satu sistem tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga, bahwa kalau dia sudah setimbang berarti kondisinya tidak ada lagi perubahan, baik itu tekanan, komposisi maupun temperatur. Nah, di sini dasarnya dari kurva 3 dimensi. Ini nanti kita iris kurva 3 dimensi yang ada hubungan antara tekanan, ya, tekanan, komposisi dan juga temperatur. Dari irisan ini kita dapat nanti gambar berikut, ya, kurva PE versus XY dan T versus XY. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk kurva P versus XY ini berlaku pada temperatur yang konstan. Nah, jadi untuk satu kurva ini temperatur konstan. Jadi untuk PXY ini dapat kita lihat ada 3 temperatur yang berbeda, tapi untuk satu kurvanya kita anggap dia konstan. Nah, maka untuk pertama mungkin kita bisa lihat di yang gambar yang paling bawah itu di mana T-nya adalah TA konstan, ya. Misalkan kita mau tahu untuk pada temperatur TA, ya kan, misalkan kita ketahui P-nya di sini, maka kita bisa mengetahui berapa komposisi dari kesetimbangan itu. Jadi kita lihat dulu untuk kurva ini, karakteristiknya adalah garis yang solid ini adalah garis dari saturated liquid atau yang kita sebut juga dengan bubble line. Bubble line ini adalah garis gelembung atau yang namanya gelembung pasti dari cairan. Cairan itu akan berubah fasa menjadi uap dalam bentuk gelembung-gelembung. Nah, jadi di sini garis batas antara cair, ya. Jadi yang di atas ini adalah zona cair. Kalau kita konteksnya kita melihat kurva yang ini. Nah, kemudian garis putus-putus itu adalah garis saturated vapor ataupun uap jenuh, atau nama lainnya adalah garis dew line, ya. Garis dew line ini adalah garis embun, di mana nanti di bawah ini adalah zona uapnya. Jadi ini batas ke zona uapnya. Nah, di antara garis putus-putus dan garis solid ini ada suatu zona, ada kurvanya di sini di dalamnya itu kita katakan zona 2 fasa. Jadi pada zona ini ada cair, adapun uap juga. Nah, oke, kita lihat untuk yang contoh bagaimana cara membaca X1 dan Y1 pada kurva ini, ya. Ini pada TA, jadi misalkan kita punya data P-nya di sini, jadi kita bisa tarik garis sejajar dengan sumbu X, maka kita dapat di garis putus-putus. Karena garis putus-putus ini menyatakan uap, maka kita dapat di sini Y. Nah, ingat Y itu adalah fraksi uap dan X itu adalah fraksi cair. Maka di sini adalah Y dan kita tarik garis lagi, ya, kita tarik garis ke bawah sejajar sampai menyentuh di sumbu X. Nah, ini adalah nilai X-nya. Berarti ini adalah nilai X dari sistem tersebut dan ini adalah nilai Y dari sistem tersebut.
ya. Demikian juga cara membaca untuk kurva yang di atasnya. Sementara itu untuk yang kurva TXY itu berlaku pada tekanan tetap. Cara bacanya sama. Jadi T-nya yang kita tetapkan di sini, kemudian kita turun ke bawah. Garis putus-putusnya itu terbalik, itu adanya di atas, sementara garis solidnya di bawah. Berarti cairnya di bawah, uapnya ada di atas. Kemudian kita lihat untuk diagram PT. Nah, diagram PT ini dari diagram PT kita bisa melihat critical locus. Jadi titik kritis daerah lokus kritisnya di mana aja. Ya, jadi dari titik kritis ini kita bisa melihat bahwa itu batas kita bisa mengetahui apakah dia fase cair atau uap. Kalau sudah lewat dari kritik berarti kondisi uap cairnya kita sudah tidak bisa kita identifikasi lagi. Nah, ini contoh aplikasi dari diagram PT untuk heptan, etan, dan heptan. Jadi dengan diagram PT ini kita bisa tahu berapa konsentrasi etan dan heptan berdasarkan data kesetimbangan yang ada. Berikutnya kita lihat hubungan antara X dan Y. Nah, jadi ini adalah garis kesetimbangan. Ya, ini garis 45 derajat. Kemudian ini adalah garis kesetimbangannya, tergantung berapa tekanannya masing-masing dari sistem yang ada. Oke, ini contoh aplikasi dari diagram PXY dan TXY untuk berbagai macam senyawa ataupun sistem campurannya. Ada tetrahidrofuran di gambar A dengan karbon tetraklorida dan lain-lain untuk B, C, dan D. Ini untuk PXY dan ini untuk TXY. Nah, ini untuk yang tugas untuk kedua grafik PXY dan TXY ini akan menjadi tugas Anda untuk menjelaskan secara ringkas dalam bentuk tulisan. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Selanjutnya dapat ditanyakan dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.